Sebuah bus sekolah yang membawa 5 siswa tersesat di jalan yang tidak dikenal, memasuki kawasan yang semakin mencekam. Keadaan berubah menjadi tak terkendali, dipenuhi ketakutan dan teror saat mereka berhadapan dengan ancaman yang tak terduga. Film dibuka di tengah hutan lebat dengan sedikit sinar matahari yang menembus pepohonan. Seorang anak laki-laki berhodie kuning terlihat bersandar pada pohon sebelum akhirnya melarikan diri dalam ketakutan. Ia terus berlari hingga kelelahan dan terjatuh ke tanah. Sementara itu, sebuah bus merah melaju di jalan sepi yang dikelilingi pepohonan. Di dalamnya, Nolan mendengarkan musik sambil memandang keluar jendela. Di sebelahnya, seorang gadis bernama Bas sedang menggambar. Radio di dalam bus mengumumkan akan ada gerhana bulan malam itu, sebelum akhirnya dimatikan oleh sopir, yang kemudian bertanya apakah anak-anak berencana menontonnya. Mereka pun berbincang santai, saling bercanda, tanpa menyadari bahaya yang menanti di depan. Sebuah teka-teki harus dijawab oleh semua orang, termasuk monster. Bahkan badai dan naga tak bisa menghentikannya. Misteri ini begitu sulit, bahkan bagi Queenie yang cerdas. Jika tak terjawab, perjalanan mereka bisa berakhir di situ. Bus kembali memasuki hutan lebat, tetapi jalan di depan tertutup oleh batang pohon tumbang. Joe, sang sopir, memutuskan untuk mundur dan berbelok ke jalan berbatu di sampingnya, berharap bisa kembali ke rute semula. Namun, tak lama kemudian, mereka melihat mayat di pinggir jalan. Saat bus melaju ke jalan yang semakin aneh, kabut tebal mulai menyelimuti, membuat jarak pandang terbatas. Ketegangan meningkat. Beberapa menit kemudian, mereka terpaksa berhenti lagi. Seekor rusa mati tergeletak di tengah jalan. Joe membuka pintu bus dan meminta anak-anak tetap di dalam. Ia turun untuk menyeret bangkai rusa ke pinggir jalan. Namun, saat ia mendongak, sesuatu mengejutkannya. Dari dalam bus, anak-anak melihat ke arah depan dengan ketakutan. Ketika Joe kembali, suasana menjadi semakin mencekam. Ia tidak sendirian. Seorang pria tak dikenal menodongkan pistol ke kepalanya. Dengan nada mengancam, Joe menyuruh semua anak untuk tetap duduk. Ketakutan menyelimuti mereka. Joe, yang berusaha tetap tenang, mencoba berbicara untuk menenangkan situasi. Joe mencoba menenangkan anak-anak, meyakinkan mereka bahwa pria itu tidak akan menyakiti mereka. Namun, Uang tampak tidak percaya. Pria itu memaksa Joe untuk mengemudi tanpa izin. Semua anak mengikuti perintahnya, termasuk Reggie, yang kembali ke tempat duduknya. Saat Joe mulai menjalankan bus, ia tiba-tiba teringat siapa pria itu. Beberapa hari sebelumnya, saat makan malam dengan ayahnya, ia mendengar nama Chris, seorang pria yang pernah membanggakan dirinya karena berhasil melawan 7 gangster demi menyelamatkan seorang wanita. Saat itu, Joe tak sengaja menjatuhkan saus tomat ke tablet ayahnya. Di layar, muncul berita tentang seorang pembunuh berantai yang baru saja kabur dari penjara. Ayahnya menjelaskan bahwa pria itu bukan orang biasa. Ia seorang psikopat yang suka memakan lidah korbannya. Dan jika korbannya remaja, ia akan semakin menikmati aksinya. Sekarang, saat matahari mulai terbenam, pria itu memerintahkan semua anak untuk membuang ponsel mereka agar tidak bisa meminta bantuan. Semua mengikuti perintah, kecuali Reggie, yang diam-diam menyembunyikan ponselnya. Joe mulai panik dan mencoba meminta belas kasihan, tapi pria itu tetap mengancam. Ia lalu menyuruh Joe membuka hutan dan mencari sesuatu, liontinnya. Ia memperingatkan bahwa jika Joe menolak, akibatnya akan fatal. Dengan wajah dingin dan sikap mengancam, pria itu jelas seorang narapidana yang kabur. Reggie, yang menyadari tidak ada gunanya melawan, akhirnya menyerah sambil mengumpat pelan. Pedro mengambil telepon dan menyuruh semua orang duduk santai. Bus terus melaju hingga memasuki zona militer yang ditinggalkan. Di dalam bus, Nolan dan Bas diam-diam memberi sinyal kepada Kau, berharap bisa bekerja sama untuk merebut senjata dari tangan Pedro. Namun, Pedro terlihat sangat waspada dan menakutkan, sehingga mereka ragu untuk bertindak. Mereka pun menoleh ke Reggie, yang mengangguk, menunggu momen yang tepat.
Saat bus memasuki sebuah terowongan yang terang, tiba-tiba mesinnya mati. Pedro, yang curiga, segera berdiri dan bertanya apa yang terjadi. Joe mencoba berpura-pura tenang, tetapi ia sendiri tidak tahu kenapa mesin mati. Ia sudah mencoba menghidupkannya kembali, tapi tetap tidak berhasil. Pedro mulai marah. Ia menarik Queenie dan menjadikannya sandera, lalu mengancam Joe untuk segera memperbaiki bus. Jika Joe mencoba berbuat curang, Queenie akan dibunuh. Joe meminta Pedro tenang, lalu turun untuk memeriksa mesin. Sementara itu, Pedro tetap berjaga, mengawasi anak-anak di dalam bus. Kau mulai panik dan berkata bahwa Pedro pasti akan membunuh mereka semua. Nolan dan Bailey berdiskusi apakah mereka harus merebut senjata Pedro. Namun, mereka ragu karena risikonya terlalu besar. Regie menyarankan agar mereka menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Joe, yang berusaha memperbaiki bus, tidak menemukan penyebab masalahnya. Ia mulai merasa bahwa kerusakan ini bukan sesuatu yang bisa diperbaiki begitu saja. Tiba-tiba, lampu di dalam terowongan padam. Satu-satunya cahaya yang tersisa hanya berasal dari bus. Dalam kegelapan, terdengar suara aneh dari kejauhan. Anak-anak menoleh dan melihat sesuatu yang hitam berdiri di depan mereka. Makhluk itu tampak besar dan menutupi jalan. Pedro, yang mulai tegang, mengarahkan senjatanya ke Joe dan memaksanya keluar untuk memeriksa. Joe, yang tidak punya pilihan lain, menyalakan senter dan berjalan mendekati kegelapan. Sementara itu, Pedro kembali menarik Queenie ke dalam bus, mengawasinya dengan ketat. Semakin Joe mendekat, suara aneh itu semakin jelas. Ia menoleh ke anak-anak di dalam bus, lalu kembali menatap ke depan. Saat itu juga, makhluk hitam itu tiba-tiba bergerak. Sosok berjubah itu berdiri tegak, memperlihatkan tubuhnya yang tinggi dan menyeramkan. Anak-anak di dalam bus langsung gemetar ketakutan. Bahkan Joe pun berteriak panik. Kakinya lemas, tetapi ia berusaha tetap berdiri. Tiba-tiba, monster itu mencengkeram Joe. Ia menjerit ngeri sebelum akhirnya tubuhnya terkulai lemas. Anak-anak berteriak histeris, tetapi Pedro segera membentak mereka agar diam. Ia mengancam semua orang untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Meski mereka menurut, ketegangan tetap terasa. Pedro kemudian memerintahkan Joe untuk menyalakan bus dan pergi. Namun, Joe ternyata membawa kuncinya. Hal ini membuat Pedro semakin frustrasi. Akhirnya, Pedro memilih seorang anak untuk mengambil kunci dari tubuh Joe. Namun, sebelum anak itu bergerak, Nolan berdiri dan menawarkan diri sebagai gantinya. Tetapi sebelum ada keputusan, tiba-tiba Buzz berlari lebih dulu ke depan bus. Pedro memerintahkannya untuk terus berjalan, sementara Nolan hanya bisa diam. Buzz melangkah perlahan mendekati Joe, sementara teman-temannya di bus menatapnya dengan cemas. Saat sampai di tubuh Joe, Buzz melihat tangannya masih menggenggam kunci. Ia meraihnya dengan hati-hati, tetapi tiba-tiba terdengar suara aneh dari kegelapan. Buzz menyalakan senter dan mengarahkannya ke sumber suara. Namun, saat melihat sesuatu bergerak di kegelapan, ia langsung panik dan berlari kembali ke dalam bus. Pedro, yang tidak tahu cara mengemudi, memerintahkan Regie untuk menyalakan bus. Namun, mesinnya tetap tidak menyala. Pedro mulai kehilangan kesabaran dan mengancam akan menembak seseorang jika bus tidak segera hidup. Ia mengarahkan pistolnya ke Queenie, membuat semua orang semakin ketakutan. Di saat yang menegangkan itu, Nolan melihat kesempatan. Dengan cepat, ia menerjang Pedro dan berhasil merebut pistolnya. Kini, senjata itu ada di tangan Nolan, dan ia mengarahkannya ke Pedro. Namun, Pedro tidak terlihat takut. Ia malah menantang Nolan untuk menembaknya. Saat ketegangan memuncak, tiba-tiba atap bus dihantam sesuatu. Semua orang kaget, dan Pedro memanfaatkan momen itu untuk merebut kembali senjatanya. Tetapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, suara benturan kembali terdengar. Sesuatu di luar sana sedang mendekat. Pedro menoleh ke arah kegelapan dan mengangkat senjatanya, bersiap menghadapi apapun yang akan muncul dari bayang-bayang. Tubuhnya menegang,
hanya bisa tersenyum pahit. Tak lama kemudian, terdengar suara Kong Pop diikuti suara tembakan. Seketika, keadaan di luar bus menjadi sunyi. Itu adalah akhir dari seorang pembunuh psikopat. Anak-anak yang masih di dalam bus berteriak ketakutan. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan selamat dan akan mati satu persatu. Namun, Nolan, Buzz, dan Queenie mencoba menenangkan mereka. Kita harus tetap tenang dan mencari cara untuk keluar dari sini, kata mereka. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari jendela. Semua orang menoleh dan melihat seekor makhluk aneh memegang mayat Pedro. Mereka terkejut, tubuh mereka menegang sesaat. Monster itu kemudian meraung, membuat semua orang kembali berteriak panik. Namun, monster itu tampaknya tidak menyerang mereka langsung. Melihat kesempatan ini, mereka mulai mencari cara untuk bertahan hidup. Regie mencoba menyalakan bus agar bisa keluar dari terowongan, tetapi usahanya sia-sia. Bus tetap tidak bergerak. Saat semua orang berpikir keras, tiba-tiba radio di kursi belakang berbunyi. Suaranya penuh dengan gangguan, membuat mereka sulit memahami apa yang dikatakan. Mereka mencoba mendengarkan lebih jelas, tetapi tiba-tiba Regie merasa pusing. Ia berdiri dan melihat ke arah kaca spion, lalu mendadak jatuh pingsan. Ketika ia sadar, ia melihat dirinya dan teman-temannya berlumuran darah. Sesuatu yang besar dan mengerikan bergerak cepat ke arah mereka. Sementara itu, Nolan meminta Jie untuk menjemput Steve. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara gemuruh kembali terdengar. Saudara monster itu muncul. Mereka mendekati bus dan mulai mengguncangnya. Dari balik kaca, mereka melihat cakar panjang menggaruk-garuk pintu. Para monster berhasil membuka pintu, membuat semua orang panik. Mereka berlari menuju pintu lain, tetapi sialnya pintu itu terkunci. Mereka kini terpojok, tanpa jalan keluar. Buzz dengan cepat mengangkat senter dan menyorotkan cahaya ke arah monster. Anehnya, monster itu bereaksi seolah cahaya mengganggunya. Melihat hal ini, Nolan dan yang lain segera menggunakan senter untuk menunda pergerakan monster. Mereka menunggu kesempatan sampai akhirnya pintu terbuka. Tanpa ragu, mereka segera melarikan diri. Mereka berlari menuruni tangga spiral dan menemukan lorong bawah tanah yang gelap seperti labirin. Setelah beberapa saat berjalan, mereka menemukan sebuah ruangan tua. Di dalamnya, mereka menemukan cetak biru tempat itu. Ternyata, ini adalah benteng militer tua. Mereka sadar bahwa mereka harus menemukan ruang kontrol untuk menyalakan lampu dan mencari jalan keluar. Namun, Regie masih ragu, apakah mereka benar-benar bisa selamat dari tempat ini? Mereka mulai berbicara, dan Joe mengungkapkan bahwa ia mengenal ayah Nolan. Ayahnya pernah dipenjara selama 2 tahun meskipun tidak bersalah. Ia dijebak dan difitnah sebelum akhirnya dibebaskan. Sekarang, dengan situasi yang lebih tenang, Nolan menunjukkan cetak biru tempat itu kepada teman-temannya. Ia menunjukkan lokasi ruang kontrol dan bertanya siapa yang bersedia ikut dengannya. Hanya Buzz yang mengajukan diri. Teman-teman mereka membiarkan Buzz pergi dan mendoakan keselamatannya. Dalam perjalanan, Nolan dan Buzz berbincang. Nolan memuji lukisan yang dibuat Buzz dan ibunya. Ternyata, Nolan juga suka menggambar. Percakapan itu membuat perjalanan mereka lebih ringan. Sementara itu, Queenie tiba-tiba ingin buang air kecil, jadi Regie menemaninya. Kau memilih untuk tetap di tempatnya, menunggu Buzz dan Nolan kembali. Di sisi lain, Buzz dan Nolan secara tak sengaja menemukan mesin lampu sorot. Saat menjelajah lebih jauh, mereka melihat sisa-sisa seseorang yang sepertinya pernah mencoba melawan monster itu, tetapi gagal. Di tempat lain, Queenie akhirnya menemukan tempat yang aman untuk buang air kecil. Namun, saat ia kembali, ia menyadari Regie sudah menghilang. Panik, ia memanggil Regie berulang kali. Ketika ia berbalik, sesuatu yang mengerikan terjadi. Regie dan Kao tiba-tiba berlari ke arahnya sambil berteriak. Monster itu hampir menangkap Queenie. Dengan cepat, Regie menyalakan obor dan mengarahkannya ke monster. Cahaya itu membuat monster terkejut,
memberi Queenie kesempatan untuk melarikan diri. Namun, monster itu segera bangkit dan mencoba menyerang lagi. Di saat yang sama, Buzz dan Nolan berhasil menemukan saklar listrik. Mereka mencoba menyalakannya tepat saat Regie dan Queenie dalam bahaya. Ketika saklar ditekan, seluruh lampu di koridor menyala terang. Monster itu menjerit kesakitan dan melarikan diri ke kegelapan. Semua orang merasa lega karena berhasil selamat. Sekarang, mereka harus segera berkumpul kembali dan mencari jalan keluar sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Lan dan Buzz menemukan ruang bawah tanah lain, yang dipenuhi koran tentang orang hilang dan gambar makhluk aneh. Mereka juga menemukan sebuah buku catatan milik seseorang yang berusaha memburu makhluk tersebut. Anehnya, di dalam buku itu ada gambar seorang pria yang mengapung, serta kisah tentang seorang anak laki-laki dan perempuan yang berusaha menikah. Setelah membaca, mereka bergegas kembali untuk memberitahu teman-teman mereka. Namun, sebelum sampai, mereka mendengar suara dari sudut koridor. Ternyata, itu hanya teman-teman mereka. Meski begitu, kekhawatiran mereka belum hilang, terutama setelah melihat Queenie terluka dengan luka gigitan yang cukup dalam. Buzz merasa bersalah karena meninggalkannya sendirian. Mereka lalu pergi ke ruang kontrol, di mana Nolan menunjukkan mayat seorang pria bernama Julius yang telah membusuk. Ia menjelaskan bahwa pria itu adalah seseorang yang terobsesi memburu makhluk yang disebut Norma, karena telah membunuh saudara perempuannya 40 tahun lalu. Kisah pun kembali ke masa lalu. Saat itu, Julius masih kecil dan sedang menjelajahi hutan bersama adiknya. Mereka menyukai petualangan, tetapi ketika adiknya, Isabel, berjalan menuju pintu masuk terowongan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Isabel menjerit ketakutan, dan Julius hanya bisa melihatnya menghilang dalam kegelapan. Ia berlari sekuat tenaga, tetapi sudah terlambat. Bertahun-tahun kemudian, Julius masih dihantui kejadian itu. Dalam sebuah pesan yang ia baca di Alkitab, ia menemukan kalimat yang menyarankan untuk menggunakan cahaya melawan kegelapan. Akhirnya, ia memutuskan kembali ke terowongan untuk menghadapi monster itu. Ia membangun proyektor lampu sorot sebagai senjata, meskipun ia masih takut. Namun, niatnya jelas, membalaskan dendam saudara perempuannya. Kembali ke masa sekarang, para remaja menganalisis data Julius. Mereka menyadari bahwa monster itu sangat sensitif terhadap cahaya. Saat mencari cara untuk melawannya, Queenie menolak rencana tersebut karena tak ingin ada yang terluka. Namun, teman-temannya meyakinkan bahwa mereka tidak akan meninggalkan siapapun. Setelah berdiskusi, mereka menyiapkan jebakan dengan pakaian berlumuran darah sebagai umpan di depan lampu sorot. Saat monster muncul, Buzz mencoba menyalakan lampu, tetapi dayanya lemah. Regie juga gagal menekan tombol tepat waktu. Monster itu semakin mendekat. Melihat keadaan memburuk, Nolan bersiul untuk mengalihkan perhatian monster. Ia lalu berlari dan bersembunyi bersama Queenie, berharap tak ditemukan. Untungnya, monster kembali tertarik pada umpan berdarah. Kali ini, Nolan berhasil menyalakan lampu dengan lebih kuat, cukup untuk membuat monster kesakitan dan memberi waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka berhasil keluar dari terowongan tepat sebelum monster itu dapat mengejar. Makhluk itu hanya bisa menggeram dari dalam kegelapan. Tiba-tiba, Nolan, Regie, dan kau menyerang balik dengan cangkir berisi bensin dan membakarnya. Monster itu menjerit kesakitan sebelum akhirnya musnah. Semua orang merasa lega dan tersenyum. Ketika mereka keluar, suara Nora terdengar, mengungkap jawaban teka-teki yang Joe tanyakan sebelumnya, keberanian. Yang terpenting bukanlah kejadian yang mereka alami, melainkan persahabatan mereka. Di akhir cerita, ayah kau datang bersama polisi untuk menyelidiki terowongan. Saat menjelajah lebih dalam, tiba-tiba terdengar raungan yang menghentikannya. Ia menoleh ke belakang, dan matanya membelalak. Sebuah suara mengerikan terdengar sebelum layar menjadi gelap, menandai akhir film. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar di bawah.
Dukung terus channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan cerita seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.